حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah litulukis samsi ila ghasaqil lail wal qur'anan fajri. Inna qur'anan fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahat bihi nafilatalak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilna mudkhalas sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Wa qul jal haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Sadaqa azim, sadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Kita sering ada tujuan, namun tujuannya itu sering kita fokuskan pada duniawi. Kita sering ingin segala sesuatu, yang sesuatu itu bukan urusan ukhrawi, namun duniawi yang kita tuju. Permintaan-permintaan yang berbau duniawi yang kita harapkan. Persepsi-persepsi semua yang berbau apa? Duniawi yang sering kita jadikan maksiat. Tanpa sadar manusia berbuat kezaliman, kebatilan, dan ini merupakan suatu poros yang tidak seharusnya manusia itu lakukan. Andai kata manusia itu tidak diinggapi atau mendapatkan cobaan daripada jin dan iblis. Maka aqimus shalah, dirikanlah sholat. Setelah sholat 5 waktu, maka dirikanlah sholat. Apa sholat yang lain? Yaitu sholat yang dinamakan sholat qiyamul lail. Aqimus shalah lidulukis samsi, dirikanlah salat lidulukis samsi. Jadi surat Al-Isra ayat 78. Aqimis shalah lidulukis samsi, mulai matahari tenggelam salat. Ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam salat. Wa qur'anan fajri, sampai salat 2 rakaat, baik itu qablat subuh maupun fajri, yaitu salat fajar atau salat subuh. Innal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat-malaikat, ngumpul di situ nyaksiin. Doa yang kita panjatkan di salat subuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi, mereka rata-rata yang menjalankan salat qiyamul lail yang paling afdal, paling utama seharusnya, yang kedudukannya di porsi paling atas, yaitu surat apa? Surat tahajud. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wal qur'an fajri inna qur'an fajri kana masyhuda wa minal laili fatahat bihi nafilatalak. Dan lakukan bangun sepertiga malam, lakukan surat tahajud. Nafilatalak akan menambah pahala tambahan. Asarabukum ayyukafaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar
Wa minal laili fatahaz bihi nafilatan asa rabbuka ayyam maqamam mahmuda. Salat tahajud ini yang akan bisa mengangkat derajat kita menjadi maqamam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji, tempat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita lakukan. Dan salat tahajud ini akan kita mendapatkan 4 keistimewaan selain diangkat. Kita akan memulai dengan suatu pekerjaan yang bagus, dituntun oleh Allah. Mengakhiri suatu pekerjaan yang bagus, dituntun oleh Allah. Dan yang terakhir, siapa yang menghancurkan kita, maka Allah akan jaga dari kehancuran itu. Ini diangkat tempat yang terpuji, dituntun mulai kerjaan, selesai kerjaan, dan kita dijaga. 4 keistimewaan orang sholat tahajud. Ini udah jelas. Namun manusia pada dasarnya apa yang dia minta ketika sholat tahajud, apa yang dia lakukan? Dia minta kaya. Ini perlu digarisbawahi. Padahal ketika kita sholat tahajud, yang paling super power, the best of everything, segalanya bagus di antara yang lainnya, adalah minta apa? Maghfirah. Minta ampunan. Ini penting. Jadi minta pengampunan. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang suka taubat. Suka membersihkan diri. Mereka selalu berbuat salah kemudian bertobat, salah kemudian bertobat. Di sholat tahajud inilah tempatnya untuk kita bertaubat. Mohon ampunan, udahlah, pokoknya jangan usah mikir yang lain-lain. Ketika kita banyak hutang piutang, ketika kita ditindas suatu hal musibah, ini semua bersumber karena apa? Karena banyaknya dosa-dosa kita. Kita klaim dulu ini dosa ini. Di sholat tahajud ini kita mohon ampunan atas dosa-dosa kita. Yang lainnya nanti ngekor. Sudah dijelaskan tadi. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatan asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qur rabbi adkhilna mudkhalas sidqin wa akhrijna mukhrajas sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ini 4 diangkat tempat yang terpuji. Dimulainya kita suatu pekerjaan dituntun oleh Allah. Dan di akhirnya suatu kerjaan kita dituntut oleh Allah. Dan kita dijaga. Siapa yang akan menyakiti kita? Jaga oleh Allah ini dengan tahajud ini. Maka mereka-mereka yang ahli tahajud, yang niatnya istighfar, niat mohon pengampunan, pagi wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Tanpa make up, tanpa apapun, langsung bercahaya. Ini ketika mereka hidup di dunia, mereka yang ahli tahajud. Nah, sekarang tahajud ini, tahajud adalah suatu perjalanan dari doa, di mana menuju ke ajaiban. Dari kun menjadi fayakun. Ingat ini ya. Jadi tahajud ini merupakan perjalanan doa. Dari kun menjadi fayakun. Kun kita minta segala sesuatu apa yang terjadi, fayakun, maka terjadilah. Terkabulkanlah segala doa-doa kita. Kenapa? Tetap karena kita pada porsi mohon pengampunan dari Allah Subhanahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Andai kata tercukupi semua kebutuhan kita, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dicukupi kebutuhan kita. Oleh siapa? Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir kita. Enggak usah kita ngeri bagaimana nanti, bagaimana, enggak usah. Cukup tahajud utamakan untuk mohon maghfirah pada Allah. Wasya'an ila maghfiratum min rabbikum. Ini penting. Ketika semua didasari dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka semuanya akan berbuah atau berbenih dengan hal suatu apa yang dinamakan kejujuran, rezeki berlimpah dan tetek bengek. Wa yarzuqu min haitsu la tasib, rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Sholat tahajud ibarat anak panah yang tidak pernah meleset dari sasarannya.
Kalau tadi adalah menuju doa, menuju keajaiban, dari kun menjadi fayakun, terkabulnya segala sesuatu apa yang kita minta. Sekarang yang kedua, sholat tahajud ibarat anak panah yang tidak pernah meleset sasarannya. Makanya lakukan sholat tahajud. Jangan enggan tahajud. Ya kalau nggak bisa tahajudlah 2 rakaat. Kalau sudah bisa istiqomah tahajud lakukan dalam 8 rakaat 4 salam. Istiqomah tiap hari, jangan sampai putus. Meskipun kita dalam perjalanan jauh, tetap sholat tahajud. Di perjalanan jauh kita bisa minggir dulu. Di masjid kita sholat tahajud. Jangan sampai putus. Karena apapun bentuknya, Allah mensukai amalan-amalan seperti ini. Amalia seperti ini, apa namakan? Yuksibu bihi abdillah yaumul qiyamatis sholah. Yang nanti di hisab pertamanya hamba Allah ini di hisab pertama adalah apa? Sholatnya. Kalau sholatnya bagus semuanya ikut bagus. Kalau sholatnya jelek semua amalan ikut jelek. Tahajud inilah kompletasi. Mengompliti daripada semua sholat 5 waktu yang kita mungkin dan tidaknya mungkin. Tapi banyak nggak diterimanya daripada diterima. Belum tentu sholat kita. Sholat 5 waktu kita akan diterima oleh Allah. Belum tentu. Maka dari itu untuk mengompletir ini semua. Tahajud adalah obat bagi tubuh dan jiwamu. Jiwa kita dengan tahajud, mereka yang kadang punya penyakit ini sembuh dari sakitnya. Dengan tahajud mereka mau nggak mau bangun sepertiga malam, kemudian mandi, diguyur semuanya, lama-lama sembuh penyakit kita. Inilah keajaiban daripada tahajud. Kalau tadi tahajud kun menjadi fayakun, doa yang mutajab, kemudian ibarat anak panah yang tidak pernah meleset. Yang ketiga adalah sebagai obat jiwa kita. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jagalah ya Allah kesehatanku dan terimalah tobatku ya Allah. Ini penting buat kita. Tahajud membuatmu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikran katsira wasabbiku bukrata wa asila. Dengan tahajud inilah kita akan dekat sama Allah. Makrifat kita pada Allah. Sepertiga malam kita dekat dengan Allah, zikir. Semua pada tidur, pada bobok. Kita bangun tahajud kita. Dan membantu menata masa depan kita. Jelas. Dengan tahajud ini kita hanya dekat sama Allah, tapi juga menata masa depan kita. Masa depan ini masa depan di mana? Masa depan dunia, iya. Masa depan di akhirat, iya. Tahajud inilah kuncinya. Masya Allah. Kalau tadi sudah tahu seperti ini, maka nanti antum pasti tidak mau meninggalkan sholat tahajud. Kalau sudah amalan seperti ini, kita tidak akan pernah ninggalin sholat tahajud. Kemudian tahajud membawa cahaya pada wajah dan hatimu. Hati kita. Makanya orang yang ahli tahajud wajahnya bersinar di siang hari. Doa tahajud secara harfiah terkabul jika kami doa yang baik-baik, Allah pasti terima. Namun kalau doa yang jelek-jelek, Allah akan tolak. Bukan ditolak, tapi dicegah agar hambanya tidak tersesat dalam kesesatan dunia. Dalam penjerumusan dunia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya di akhir surah ini tentang tahajud diakhiri wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya suatu kebatilan tidak akan bisa pernah menang dengan segala sesuatu dengan kebenaran dari Allah. Makanya qaulan sadida, katakanlah perkataan itu meskipun perkataan itu salah atau bagaimana, katakan sejujurnya. Qulil haqqa walau kana murran, katakan itu meskipun itu pahit, tetaplah hadapi kepada kebenaran ini. Mereka adalah lisan-lisan bagi orang yang ahli tahajud. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya kalau kita sudah ngerti tentang begini, ayo mari bareng-bareng. Ayo suburkan dalam keluarga kita dengan apa? Dengan tahajud. Jadikan tahajud ini menjadi suatu hal yang pokok fundamental dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup di dunia. Jadikanlah. Setidaknya mereka pada bobok yang imannya ngakni-ngakni.
Kita masih dibukain pintu iman. Mereka yang imannya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibuka iman kita. Ini setidak-tidaknya ini merupakan suatu gambaran, merupakan suatu panutan, merupakan suatu pedoman yang bisa menyelamatkan kita dunia iya, akhirat iya. Mudah-mudahan kita bisa jadikan hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam amalan tahajud. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Wa syari ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan istiqomah dalam tahajud, dirikan tahajud dalam bentuk apapun, dalam bentuk susah, dalam bentuk senang, apapun yang ada pada posisi kita, mari tahajud adalah nomor 1 buat kita setelah sholat fardu. Karena apa yang disebutkan dalam hadis Tirmizi, yaitu afdalu sholatan ba'da fardi, yang sebagus-bagusnya sholat setelah sholat fardu, yaitu qiyamul lail, yaitu sholat sunnah tahajud. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan kita senantiasa makrifat kita dibesarkan, iman dikuatkan untuk menuju yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.